Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketika mengumpulkan harta di surga, berarti segala sesuatu yang saya lakukan adalah yang membawa saya ke surga. Apapun yang akan kita tinggalkan di sini tuh nggak akan jadi sesuatu yang menahan kita untuk ke surga. Apapun yang kita usahakan dunia ini ujung-ujungnya untuk kehidupan, nyawa itu sendiri, soul dari diri kita. Nah, jadi jangan bikin jaminan orang lain ya, tapi pikul sendiri ya. Nah, tapi saya punya tanggung jawab ya, be responsible. Lalu ikut aku. Nah, untuk apa ikut Yesus? Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali menemani di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat ini, di mana sepanjang triwulan ini kita akan belajar satu hal yang praktikal. Sebuah seri pelajaran yang baru, yaitu mengelola bagi Sang Guru, The Master, Tuhan kita, Tuhan kita, sampai Ia datang. Dan sudah ada teman-teman yang bersedia datang di sini untuk berdiskusi bersama dengan kami. Selamat datang, terima kasih untuk kesediaannya mau datang di studio dan berdiskusi bersama. Tentunya kami juga mengajak pemirsa sekalian, jika memiliki komentar atau saran masukan yang baik bagi program Diskusi Sekolah Sahabat ini, silahkan tulis di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, sehingga kami akan dapat lebih baik lagi untuk program Diskusi Sekolah Sahabat ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini kita akan membacakan komentar-komentar yang telah masuk di episode-episode sebelumnya. Dan kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah meninggalkan komentar. Kami senang sekali bahwa semakin banyak komentarnya di setiap episode, dan kami akan bacakan terus. Semoga komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ini juga bisa menjadi forum saling berbagi, saling berkenalan mungkin, atau juga menjadi saling mempelajari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Cindy Suryani. Terima kasih Diskusi Sekolah Sahabat di Hope Channel sangat membantu bagi guru sekolah sahabat karena mudah dimengerti. Amin, puji Tuhan. Dari Edi Lakone, terima kasih atas pelayanannya. Saya selalu setia mengikuti pelajaran sekolah sahabat melalui channel ini dan juga rutin membagikannya kepada sahabat-sahabat. Sekarang modelnya ada perubahan sehingga durasinya menjadi sangat panjang. Sehingga saya mulai melirik channel lain yang lebih pendek tapi tidak mengurangi makna pelajaran sekolah sahabat. Tetap semangat dalam pelayanan, God bless you. Terima kasih untuk masukannya untuk saudara Edi. Memang kita buat lebih panjang diskusinya supaya lebih keluar ya curahan hati. Bukan, supaya kita bisa lebih mendalami pelajaran kita. Tapi terima kasih untuk masukan yang baik dari saudara Edi. Nah ini kita sudah pernah bacakan dari Roy Ray. Terima kasih sudah dibacakan komentar saya. Saya selalu terberkati atas pelayanan pelajaran sekolah sahabat ini dan pelayanan saudara-saudari yang tidak putus-putusnya. Masih saya challenge seluruh anggota sekolah sahabat, subscriber masih 7.840-an dan view-nya masih 200 ke 300. Apakah pelajaran sekolah sahabat ini belum tertarik kepada Anda anggota gereja? Tuhan memberkati seluruh tim Hope Channel Indonesia dari Redlands, California.
Note, love you all. God bless. Aduh, terima kasih pada Bapak Roy Ray, dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Diskusi Sekolah Sahabat, supaya ketika Hope Channel mengupload video yang baru langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung belajar bersama. Dari Primanta Holland Bangun, ini sudah pernah Rajin banget kemarin, kayaknya ya. nggak apa-apa dong, karena ininya komentarnya Kak Ade keren sekali, katanya gitu. Aduh, Puji orang Tuhan. dalam. Orang dalam. Oh, janjian dibayar, bukan ya? Bukan. Tapi ada ini juga, ada komentar lain juga mengenai perjanjian. Katanya perjanjian itu yang memberikan makna di dalam sebuah hubungan. Wah, dalam banget ya. Lalu ada dari Siswanti, setuju pendeta, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari sekedar memberikan persepuluhan atau pemberi sumbangan yang paling besar. Amin. Dari Jelly Tulandi, luar biasa pembahasan Sekolah Sahabat yang mudah dimengerti, semoga menjadi berkat. Amin. Dan dari Marnold 86, sangat diberkati, saya senantiasa mengikuti perbincangan Sekolah Sahabat Anda dari Sabah, Malaysia. Wah, puji Tuhan, dari Sabah juga mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan ada satu pertanyaan yang juga masuk, nanti akan dibahas di sesi tanya jawab kita ya. Oke, kami kembali mengundang kepada saudara-saudara yang memiliki komentar, terlebih mungkin bisa juga kesaksian bagaimana diskusi Sekolah Sahabat ini dapat membangkitkan kerohanian Anda secara pribadi maupun secara jemaat. Silahkan tinggalkan komentar dan kami akan sangat senang sekali mendapatkan kesaksian-kesaksian seperti itu. Kita sepanjang triwulan ini akan belajar hal yang praktikal mengenai bagaimana kita mengelola sumber daya yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun kaya terlebih miskin akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, kebakaran hutan dan lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ke-6 dengan judul Menyimpan Harta di Surga. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 8 ayat 36 dan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita akan memulai diskusi kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Adik. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali mempelajari firman-Mu Bapa. Hikmat kami tidak dapat memahaminya secara penuh Bapa, biarlah Roh Kudus yang
Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kami ketahui melalui pelajaran ini dan juga menyanggupkan kami untuk melakukannya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, seperti biasanya kita sudah mensurvey atau polling dari Instagram Hope Channel Indonesia sehubungan dengan pelajaran kita. Kami menanyakan followersnya Hope Channel ini sudah kerja atau sudah punya penghasilan atau belum. 53% sudah kerja, sudah punya penghasilan, puji Tuhan. 27% itu masih sekolah, mungkin sekolah atau kuliah kali ya. Dan 20% belum mendapat pekerjaan, minta didoakan. Jadi kita melihat bahwa cukup besar teman-teman kita yang sudah bekerja, tapi ada juga ternyata yang belum bekerja dan membutuhkan pekerjaan. Kita doakan bersama. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah penghasilan tiap bulan cukup untuk kebutuhan sehari-hari ada 41%. Dan 59% harus bisa nabung tiap bulan. Adek gimana? Harus bisa nabung, harus ada sisanya sih. Harus ada sisanya ya. GG juga? Iya sama. Iya. Harusnya atau berhutang. Kembali Itu lagi ya. pekan lalu pendeta. Udah belajar. Jangan sampai berhutang. Ya, menghindari hutang. Oke. Nah ini berapa persen? Gak apa-apa tidak kaya di dunia, asal kaya di surga. 100% menjawab, ya gak apa-apa. Amin. Semoga betul-betul dari hati yang terdalam, amin. Ya. Amin. Bukan karena putus asa ya. Oke, ini setuju tidak setuju. Pemberian sistematis mengartikan kita mengutamakan Tuhan melalui penghasilan kita. Dan hampir semuanya, 96% menjawab setuju. 4% ya? 4%-nya tidak setuju, tapi tidak ditanya tidak setujunya Kenapanya? kenapa. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa arti mengumpulkan atau menyimpan harta di surga? Kita dapat respon dari Instagram, selama masih hidup di dunia, apa yang kita punya itu tidaklah bersifat abadi. Jadi jika kita memiliki materi, waktu, semuanya untuk Tuhan. Selanjutnya mengumpulkan harta di surga itu dengan melayani, mengabarkan Injil dan berbuat baik. Amin. Ada lagi respon selanjutnya artinya lebih mengutamakan Tuhan dan surga daripada dunia. Dan ini yang terakhir, banyak salah satunya melakukan kehendak Bapa Sorgawi dan tidak bersahabat dengan kehidupan duniawi. Amin. Terima kasih untuk respon jawaban dari teman-teman semua. Kalau menurut teman-teman di sini, secara umum aja dulu ya, apa sih menyimpan harta di surga itu apa? Adek. Aku lagi. Iya. Ini kan kayaknya berasal dari ayat yang bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu Iya. berada. Jadi sebenarnya hati saya ada di mana sih? Itu sih pertanyaannya. Jadi artinya ketika mengumpulkan harta di surga berarti segala sesuatu yang saya lakukan adalah yang membawa saya ke surga gitu. Kalau mau di sini kan dibilang terikat di sini karena terlalu banyak nih yang udah dibikin di sini, sayang banget untuk ditinggalkan gitu. Tapi kalau itu ada di surga, apapun yang akan kita tinggalkan di sini tuh nggak akan jadi sesuatu yang menahan kita untuk ke surga. Gigi? Itu maksudnya jadinya fokus kita kemana nih sekarang? Apakah emang ke duniawi untuk tujuan kehidupan kita yang sekarang ini di dunia, atau itu akan fokusnya ke Tuhan? Nah, itu yang harus kita hati-hati terhadap mengumpulkan harta kita di dunia dan di surga. Itu sih. Oke. Kalau di dunia, kita ngomong masih di dunia ya. Menyimpan harta itu dalam bentuk apa biasanya? Kita tanya pendeta-pendeta dulu. Pendeta nyimpen harta nggak? Ya, nyimpan harta atau enggak? Dan biasanya dalam bentuk apa? Pendeta David. Iya, biasanya kalau yang menyimpan harta itu dapatnya banyak. Mungkin kalau kita sudah dapat nggak terlalu banyak, apalagi yang Apalagi disimpan. Tapi biasanya ya kalau untuk yang sudah berkeluarga ya, biasanya pendeta sudah memikirkan masa depan, misalnya pendidikan anak-anak, lalu kemudian rumah secara jangka panjang gitu.
Biasanya sih seperti itu ya secara praktis. Oke. Kalau Pendeta Laroy? Nyimpannya. Tapi ya karena pertanyaan ini saya jadi terpikir, oh itu nyimpan rupanya. Karena selama ini nyimpan kayaknya nggak ada nyimpan. Rasanya nggak menyimpan ya. Itu spend. Ya, Investasi tapi itu Pendeta. Seperti yang dikatakan ya, investasi jadinya. Karena kita akan pensiun juga kan. Iya. Jika Tuhan belum datang, jangan sampai kita jadi beban untuk anak-anak atau untuk keluarga atau untuk jemaat. Jadi kita perlu juga adalah tempat tinggal kita nanti di masa tua ya. Aku jadi sedih jadi. Oke, Ade. Nyimpen di laci. Di laci. Ketahuan. Bukan di bawah bantal. Aku nggak tahu ya, belum terpapar sama investasi dan segala macam itu, jadi nggak gitu kepikiran mau yang bakal menghasilkan di masa depan seperti apa. Habis ini kayaknya para agen langsung, oh belum tahu dia. Disasar. Jadi sejauh ini masih tabungan aja dari income disisihkan supaya nanti kira-kira beberapa bulan kita masih bisa hidup gitu ketika ada krisis terjadi. Dana darurat Iya itu 6 aja. bulan. Iya itu ya minimal ya. Udah nyampe belum ya? Kira-kira gitu aja sih. Oke, kalau Gigi? Kalau aku sendiri dari tabungan sama kebetulan aku juga ada saham beberapa, nggak banyak sih sebenarnya. Kebetulan ini kan pada berkeluarga, dari segi singlenya itu kan Iya. kalau tujuannya kan pasti itu untuk pribadi sendiri masih ya. Mungkin seperti untuk di sekolah, mungkin ada yang rencana melanjutkan sekolahnya atau untuk membeli rumah atau yang lainnya, tapi investasi tabungannya itu masih dalam untuk pribadi, bukan untuk keluarga. Oke, puji Tuhan. Nah, tadi kan kita udah baca nih ayat hafalannya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ini secara literal aja dulu kita ngomongin ya. Bener juga. Kalau misalnya seorang yang kaya, sekaya-kaya apapun, ketika dia meninggal atau secara literal di sini kehilangan nyawanya, dia nggak bisa bawa apapun, harta apapun yang dia punya sebanyak apapun, tidak bisa dia bawa ketika dia sudah meninggal. Kira-kira ayat ini berbicara mengenai apa dan lalu untuk apa kita harus bekerja atau mungkin mengumpulkan uang atau dalam hal ini menabung lah. Kalau kita bekerja kan ya untuk kehidupan kita ya, untuk menghidupi kebutuhan kita harus bekerja, harus punya uang. Tapi buat apa nabung kalau gitu? Toh nanti kalau kita meninggal kita nggak bisa bawa harta itu juga gitu. Gege dulu deh. Untuk apa kita menabung? Berhubung kita masih di dunia, kita pasti akan membutuhkan kebutuhan kita di dunia seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Ada kalanya di mana kondisi kita itu tidak baik-baik saja. Seperti pada masa-masa sekarang, sebelumnya kan pada saat COVID banyak orang yang di lay off. Jadi ada baiknya kita menabung ketika pada masa itu, masa-masa sulit itu kita hadapi, kita ada persiapan. Jadi bukan menabung dalam arti kita menabung untuk kekayaan yang kita pikir bisa kita raih, tapi untuk persiapan kita di masa sulit. Oke, thank you. Kalau pendeta, dari ayat hafalan kita apa sih konteks atau arti dari ayat ini? Kalau kita kaitkan Markus 8 ayat 36-37 ini dengan konsep di Matius 6, memang Injil coba untuk merangkai poin ini ya. Kehilangan nyawa itu kan segalanya sebenarnya. Apapun yang kita usahakan di dunia ini ujung-ujungnya untuk kehidupan, nyawa itu sendiri, soul dari diri kita. Tapi kalau kita ingin memperoleh hal-hal yang kecil, tapi mengorbankan keseluruhan dari kehidupan kita ini, tidak ada gunanya. Jadi ada dua sisi kontras yang diberikan di Matius 6, khususnya pasal 6 ayat 19-21 ya. Ada menyimpan harta dunia, ada menyimpan harta surga. Nah, karena kita hidup di dunia, lebih gampang menyimpan harta
dunia memang sebenarnya. Karena harta surga kan kita belum lihat, kita belum tinggal di sana, dan kita belum tahu apa yang akan terjadi persisnya. Tetapi kata menyimpan ini, tadi saya coba cek di arti sebenarnya, di arti Ibrani, itu memang dari kata treasure. Makanya kita ada bendahara, treasurer, perbendaharaan. Jadi kita menyimpan untuk store up, untuk menyimpan karena kita ingin memperoleh yang kita telah kumpulkan itu pada saat nanti. Jadi kita mendapatkan yang sekarang, tapi kita simpan dulu sehingga nanti kita bisa memakainya. Jadi ini ide investasi sebenarnya sudah ada di zaman Alkitab juga. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan ini. Tapi ada satu terjemahan yang menarik. Ini memang paraphrase, ya pendeta. Tapi terjemahannya itu accumulate. Jadi ada penambahan di situ. Apa yang kita simpan itu terakumulasi dengan apa yang pada waktu berjalan itu lebih dari yang sebelumnya kita simpan. Artinya kita akan melihat tokoh-tokoh di pelajaran ini bahwa mereka menyimpan harta di surga bukan berarti mereka meninggalkan dunia lalu kemudian menjadi terasing. Justru pada saat mereka berada di dunia ini, mereka melakukan sesuatu dan menjadi perubahan yang luar biasa. Dengan itu mereka menyimpan harta di surga. Jadi melalui kehidupan, melalui gaya hidup sehari-hari kita, disitulah kita dapat menabung untuk surga nanti. Karena seringkali kan orang bilang, saya mau tinggal di surga, saya mau hidup di surga. Tapi di dunia ini tidak melakukan apa-apa. Di dunia ini melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan saja. Karena dia bilang, nanti kan ke surga, belum sekarang. Gitu. Padahal Alkitab katakan, dan contoh-contohnya nanti kita akan pelajari, kehidupan sekarang itu menentukan apa yang akan terjadi nanti. Jadi kehilangan nyawa itu terjadi pada saat nanti, karena apa yang sudah kita hidupkan saat ini. Oke. Thank you pendeta. Tambahan? Ya. Ya, bagi saya ini kan karena diambil dari Injil Markus, maka Markus ini oleh beberapa orang dibaca dengan cara yang agak unik ya. Dan kita memang bukan percaya dengan itu, tapi oke lah, for the sake of knowledge ya, kita share saja. Jadi banyak orang katakan bahwa Yesus di sini ya Mesias ya, yang diperkenalkan dalam Injil Markus ini adalah secret Messiah ya. Yang dia main diam-diam gitu. Yang kita tahu dalam ceritanya justru di pasal 9 inilah, pasal 8 inilah baru pertama kali Yesus mengatakan bahwa dia mau mati. Nah, dalam konteks mati itulah kemudian dia katakan ayat itu. Bahwa apa gunanya orang menyelamatkannya nyawanya di sini tapi dia akan kehilangan. Ya. Jadi dia katakan bahwa siapa yang mau dapatkan nyawanya itu memang harus harus sangkal diri itu pertama, lalu pikul salib. Nah, jadi jangan bikin jaminan orang lain ya, tapi pikul sendiri ya. Nah, tapi saya punya tanggung jawab ya, be responsible. Lalu ikut aku. Nah, untuk apa ikut Yesus? Untuk diajari bagaimana caranya hidup. Ya kan begitu. Sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus ini pada akhirnya akan dalam konteks ayat judul kita akan menaruh hartanya di surga, akan begitu. Itu caranya hanya ngikut Yesus. Karena kalau tanpa ngikut Yesus, oke lah, seseorang bisa saja menyangkali dirinya, bisa ya, sangkali diri, dia jadi humble enough kan begitu. Tapi kecuali dia ikut Yesus, dia nggak akan tahu caranya bagaimana hidup seperti ya, artinya hidup untuk cocok, untuk fit di dalam kerajaan surga, bukan. Ikut Yesus saja. Ikut Yesus. Memang ada orang yang baca ini secara radikal bahwa harus tidak usah lagi bekerja, ikut Yesus saja kemanapun kan begitu. Ya, tapi ya kita tahu bahwa ikut Yesus ini kan kita dalam konteks kita sekarang itu spiritual ya, spiritual karena Yesus tidak lagi fisik sekarang dari kerajaan surga. Nah kita ikuti norma-norma yang dia buat, itu yang saya dapati. Itu aja sebagiannya. Oke, thank you pendeta. Nah di pelajaran sekolah sahabat kita ini ada tokoh-tokoh yang kita akan pelajari bagaimana mereka menyimpan harta di surga, atau juga contoh-contoh yang jeleknya ya. Jadi kayak yang investasi baiknya sama investasi buruknya gitu ya. Salah satunya adalah Nuh.
Di sini judulnya adalah Nuh menemukan kasih karunia. Dan kalau kita baca ceritanya di dalam Kejadian 6, bagaimana awalnya Tuhan itu berkata segala kejahatan yang dipikirkan manusia itu pun sudah jahat. Lalu menyesalah Tuhan dan mau membinasakan semua manusia, bahkan hewan, burung-burung di udara. Tapi ayat selanjutnya mengatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, kejahatan apa sih yang segitunya sampai Alkitab bisa menyatakan bahwa Tuhan itu menyesal gitu. Kalau kita lihat zaman sekarang, kejahatannya kan luar biasa aneh-aneh juga ya. Saya kayaknya kalau baca berita, kok makin aneh dunia ini. Ya macam-macam lah, makin berkembang gitu kayaknya kreativitas orang untuk berbuat jahat. Tapi apakah pada zaman dahulu sejahat ini atau mungkin lebih jahat sampai Alkitab mencatat lalu menyesalah Tuhan? Adik dulu kali. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa kejahatan yang di zaman Nuh itu? Dan kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Kalau apa kejahatannya sebenarnya udah disebutkan ya di sini, dan di sini dipisahkan ada anak-anak Allah, ada anak-anak manusia, dan mereka kawin-mawin. Di mana tadinya anak-anak Allah dengan anak Allah. Jadi firman Tuhan tetap terjaga, tapi kemudian mereka kawin-mawin. Kalau pertanyaannya kenapa Nuh dapat kasih karunia? Aku lihat di Ibrani 11 ayat 7 dibilang karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau tadi dibilang saat itu orang melakukan banyak hal mengejar sesuatu yang ada di depan mata, Nuh ini melihat sesuatu yang jauh tidak terlihat oleh mata, yaitu ini dibilang ada petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang tidak kelihatan, sehingga bahkan yang sangat aneh adalah hujan saat itu aja nggak pernah ada gitu, tapi kok bisa dia percaya karena dia bisa dapat yakin akan apa yang bahkan dia sendiri nggak pernah lihat, yaitu iman itu. Makanya ketika Tuhan bilang dia percaya sama Tuhannya, bahkan dia nggak lihat saat ini pun dia bisa hidup untuk itu gitu. Bahkan dicemoohkan selama beratus-ratus tahun dia dicemooh karena dia lihat ini udah pasti benar dan dia mau melakukan itu. Ya. Kalau menurut Pendeta David, kejahatan zaman dulu itu udah kayak sekarang atau lebih dari sekarang atau ya seperti apa kira-kira? Ya, dulu mungkin bedanya tidak ada berita dan kemudian sosial media, akhirnya orang tidak dipublikasikan, tidak diekspos, exposure-nya berbeda. Tapi semakin kesini sebenarnya semakin sophisticated, semakin beragam dan seperti benang kusut gitu, semakin sulit untuk diurai. Tapi dulu kita lihat karena ada istilah di Kejadian 6 ini dikatakan roh Tuhan itu bahkan ditarik. Jadi rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Jadi daging dan spirit itu akhirnya kemudian dipisahkan karena sudah tidak mungkin lagi daging ini dipengaruhi oleh kuasa roh. Jadi kenapa begitu fatal kejahatan manusia waktu itu? Karena memang mereka sudah tidak mau lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun jenis kejahatannya, mereka sudah memblok, sudah menghentikan, memutuskan hubungan dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan putuskan harus di air bah, harus dilenyapkan semua umat manusia, kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh sebenarnya pelajaran yang menarik juga, dia lebih mudah mengambil investasi di dunia pada waktu itu. Karena sebagian besar orang seperti itu. Dia bisa membangun rumah ketimbang air bah, dia bisa membangun ketimbang bahtera untuk menghindari air bah. Dia bisa menjadi lebih kaya ketimbang dia harus susah payah membangun bahtera yang sebenarnya menghabiskan uangnya juga gitu. Uang dan waktu ya. Uang dan waktu 120 tahun harus membangun. Dan dia tidak menempatkan dirinya sebagai
orang yang hebat karena dianggap gila Nuh ini. Ini kan proyek gila sebenarnya. Membangun bahtera juga bukan di pantai atau di laut, tetapi di atas gunung. Dan gak ada hujan. Dan tidak pernah ada hujan sebelumnya. Jadi ini insane kalau dibilang ya, mungkin tidak masuk di akal. Tetapi dari proses inilah Nuh kemudian menunjukkan bahwa investasinya ini bukan di dunia. Investasi selama 120 tahun itu untuk dunia yang akan datang. Dan ternyata terbukti kejahatan yang sangat parah dunia ini tunjukkan itu terlihat pada saat air bah muncul. Mereka kan menggedor-gedor pintu pintu bahtera karena air bah itu datang. Pada saat sudah tidak bisa lagi pintu itu dibuka oleh Nuh sendiri. Jadi kejahatan itu memang semakin parah bukan sekarang kita lihat, tapi pada saat kebinasan itu akan terjadi. Tuhan akan membuka semuanya. Oh. Thank you, Pendeta. Nah, tadi saya keinget kalau teman-teman masih ada yang bingung tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia, kalian bisa saksikan Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, di mana ada episode khusus atau ada satu pertanyaan khusus yang menjawab atau menjelaskan mengenai siapa itu anak-anak Allah dan anak-anak manusia yang di dalam Kejadian 6. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Apa yang membuat Nuh percaya dan konsisten untuk melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada dia selama 120 tahun. 120 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Kalau kita konversikan aja di waktu kita sekarang, mungkin 120 tahun itu bisa dua generasi ya. Nggak, atau kayak misalnya kan dulu umurnya kan 600. Kalau 120 itu berarti 1/5 lah ya. Kalau sekarang umur kita mentok-mentok 100, kita konversikan 20 tahun mengerjakan sesuatu yang wah sepertinya nggak masuk di akal. Nggak sesuai dengan sains atau pengetahuan pada waktu itu. Kira-kira apa sih yang membuat Nuh bisa percaya dan tetap konsisten terus gitu? Gege. Sepertinya ini karena imannya ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak mengimani bahwa Tuhan menyertai dia sepanjang hidupnya, mungkin dia nggak akan melakukan itu. Kan? Tuhan juga udah bicara langsung pada dia untuk membuat bahtera itu. Dan ini pendapat saya kalau Nuh pada saat itu tidak mengikuti tidak mendengarkan apa perkataan Tuhan, mungkin kedepannya juga dia juga akan sama dengan orang-orang yang berdosa itu, dia akan habis ditelan air bah gitu. Tapi karena dia mengimani bahwa Tuhan udah menyertai dia sepanjang hidup dia, dan dia percaya bahwa nanti pun pada saat apa yang Tuhan beritakan kepada dia itu terjadi, dia mengimani bahwa Tuhan juga akan menyertai dia sampai nanti air bah itu turun. Oke. Kalau Adek, ini Nuh kayaknya mirip-mirip sama Abraham ya. Mereka mengerjakan sesuatu yang gak masuk akal, yang gak kelihatan saat itu. Dan apa yang bisa membuat itu? Cinta. Cinta power of love. Iya, cinta membuat segala sesuatu mungkin gitu kan. Badaikanku terjang gitu. Dan aku melihat itu dari mereka ya, karena memang gak bisa dijelaskan gitu. Apa sih yang mereka lihat gitu. Dan bagaimana mereka bisa seyakin ini dan secinta ini, menurut aku adalah bagaimana mereka punya hubungan sama Tuhan. Bagaimana Abraham bisa yakin untuk pergi tanpa GPS, ya kan? Tetap itu adalah karena dia mendengar suara Tuhan seperti berbicara di kupingnya, di belakang kupingnya. Abraham sekarang ke kanan, ke kiri, atau Nuh nanti akan ada hujan yang gak masuk akal. Oh oke. Saking cintanya jadi percaya ya apapun yang dikatakan ya. Kalau jatuh cinta, dijanjiin apapun kita akan percaya. Nah, aku melihat mereka saking cintanya sama Tuhan, saking punya komunikasi seolah-olah seperti berbicara di kuping, sehingga itu tuh sangat-sangat mungkin dan sangat masuk akal buat mereka, nggak masuk akalnya buat orang lain. Iya. Nah ini indah nih ya, luar biasa. Jadi sebelum Pendeta Lero nanti akan rangkaikan, karena ini sudah dibicarakan iman, kasih, saya mau tambah lagi pengharapan. Apalagi ini karena Hope Channel ya, jadi pengharapan. Kenapa pengharapan? Karena di pelajaran kita juga katakan ada istilah delay gratification. Ini disebutkan. Lawan kata dari itu atau lawan konsepnya adalah
instant gratification. Seringkali kita menginginkan instant gratification. Apa yang cepat kita dapat, itu yang kita mau, itu yang kita senangi. Tapi kita belajar ada delay gratification, ada future reward. Jadi upah masa depan yang dia pegang, tapi dia tidak peroleh sekarang. Yang dia akan peroleh itu nanti. Nah, karena sudah dilandasi dengan iman, dimotivasi dengan kasih, pengharapan inilah juga yang akan membuat dia semakin hari itu bukannya semakin mundur dalam pekerjaan pembangunan Bahtera ini, tapi semakin maju dan semakin menyelesaikan proyek ini. Dan itu terus dia lakukan setiap hari. Bayangkan setiap paku yang dia palukan, setiap kayu yang dia tempelkan. Dan dia tidak sendiri, dia mengajak keluarganya, anak-anaknya. Dan semua itu dia rangkaikan sehingga Bahtera ini tetap jadi sampai pada waktunya. Oke, thank you. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini apa dong? Itulah yang disebutkan dalam Ibrani ini kan begitu. Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, harapannya. Taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya karena cinta. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia. Tapi saya mau sebutkan begini. Itulah baiknya kalau kita memvisualisasi harapan itu. Jadi Nuh ini kemungkinan kalau dihitung-hitung ya, kalau memang istrinya itu yang tanpa nama adalah orang yang subur ya, tidak seperti Sarah misalnya, maka bisa jadi Nuh ini sudah mulai berkhotbah dan bangun Bahtera waktu single. Dari single di bank kerja dari single, kayak gitu ya. Tapi luar biasanya dia berkhotbah itu, dia mengkhotbahkan tentang datangnya air bah itu bukan hanya berkhotbah, tapi divisualisasi dengan bangun Bahtera. Ya. Nah kita juga perlu begitu. Jadi oke, saya percaya bahwa Tuhan akan datang. Bisa nggak divisualisasi? Entah membuat apa lagi. Jadi, karena gini, kita ini orang materi ya. Kita bukan saya bilang materialistik ya, tapi kita orang materi. Artinya kita akan lebih gimana kalau ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi sambil kita berpengharapan harus ada dikerjakan sesuatu yang relevan atau yang sinkron dengan yang diharapkan. Nah bayangkan Nuh ini mungkin bangun pagi-pagi, ya kan? Mungkin dia punya tukang karena ya ada penulis katakan bukan Nuh sendiri yang kerjakan Bahtera itu. Ya mungkin sudah ketok-ketok pintu. Ya, kapan ini Bro Nuh untuk bangun ini kan? Jadi dia teringat lagi kepada pengharapan itu. Dia ingat terus. Dan itu menjadi kebiasaan. Ada yang katakan 21 hari, lakukan sesuatu tiap hari. Dalam 21 hari itu jadi kebiasaan. Ini 120. 120 tahun loh. Bukan hari, 120 tahun. Divisualisasi itu terus. Dan dia tetap bertahan di situ. Ini proyek besar. Kan begitu. Maka dia bertahan. Jadi kita pun demikian. Supaya bisa tetap kokoh di situ ya, visualisasikan saja. Lakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan pengharapan-pengharapan tadi. Terima kasih. Oke. Nah, ini kalau kita tadi adik juga udah bilang mirip ya sama Abraham, di mana dia nggak tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, tapi dia menurut kepada Tuhan. Abraham juga begitu, karena dia pergi, Tuhan bilang pergi ke tempat yang akan kusuruh. Jadi dia nggak tahu tempatnya di mana, dia nggak tahu tempatnya seperti apa. Bahkan lebih, kalau saya bilang Abraham ini lebih parah lagi, karena kalau Nuh dia melihat penggenapan air bah itu. Dari semua 120 tahun yang dia kerjakan, dia melihat benar Tuhan ini. Tapi Abraham sampai dia mati dia tidak menerima tanah yang dijanjikan itu. Dan sampai dia mati dia juga tidak melihat keturunannya yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saya tuh secara pribadi ya, mungkin saya agak kurang dari konsisten gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Nuh 120 tahun melakukan hal itu secara konsisten, kok bisa ya? Apa yang bisa kita pelajari dari Nuh dan juga Abraham ketika mereka konsisten dalam mengikut Tuhan? Tadi salah satu yang sudah disebutkan Ade adalah hubungan. Bulan lalu ya kita sudah melakukan 10 hari berdoa, kembali ke mesbah atau kembali melakukan hubungan dengan Tuhan, waktu-waktu berdoa. Mungkin selain itu ada tips lain nggak dari Pendeta David atau Pendeta Leroy? Tapi kalau kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-9 ini mengenai Abraham. Ya. Atau mulai dari 8. Karena iman Abraham taat
Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tapi perhatikan ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Dia dapat? Dia dapat. Tapi begini, attitude dia tidak di situ. Karena itu bumi. Oke, kita dapat blessing dari Tuhan, bukan? Di bumi ini. Emang kalau kita dapat berkat di bumi ini, bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Tapi begini, selama itu berkat itu adalah berkat yang ada di bumi ini, jangan berhenti di situ. Nah itu sebenarnya Yola tadi bilang itu bagus sekali. Jadi Abraham ini tidak berhenti di situ. Karena apa? Dia masih mengharapkan satu tanah atau satu fondasi, sesuatu yang punya dasar. Oke, dia sudah pijak tanah perjanjian itu ada di situ dia. Tapi dia enggak. Ya, kalau mau kita kaitkan dengan Musa barangkali ya, Musa oleh Tuhan, oleh penentuan Tuhan bahwa engkau tidak akan menyeberang katanya, karena engkau berdosa katanya, kau tidak akan sampai ke sana. Jadi kamu akan mati di sini di gunung ini. Tapi apa benar? Waktu Yesus dalam doa yang luar biasa sebelum kematian dia sampaikan, dia sampai ke tanah perjanjian itu. Tapi dia lebih baik sampai di sorga karena Musa sampai di sorga. Walaupun dia kemudian turun sempat memberikan penghiburan kepada Yesus bersama dengan Elia, bukan? Ya. Jadi saya suka dengan cara penulis kitab Ibrani untuk menceritakan bagaimana Abraham ini yang kiranya boleh bisa mempengaruhi kita ya, bahwa walaupun kita terima blessings atau bahkan blessing in disguise di bumi ini, jangan berhenti di situ. Ke sana arahnya. Ini rumah ya, tapi rumah kita di sana. Ini oh iya, tapi ada di sana. Semuanya ke sana. Karena ditunggu di sana. Ya, terima kasih. Dan itulah kesimpulan dari kitab Ibrani pasal 11. Ketika Abraham melengkapi apa yang Pastor Leroy katakan, ketika dia meninggalkan tanah kelahiran, ini kan sebenarnya tempat dia lahir ini. Meninggalkan tanah kelahiran, dan kita tahu Abraham itu kalau bisa dibilang orang terkaya di bagian timur gitu. Jadi dia orang yang terpandang sebenarnya. Jauh lebih gampang dia seperti Nuh membangun harta dan kemudian diam saja di negerinya. Tapi karena Tuhan bilang pergi, dia pergi tanpa kalkulasi. Jadi dia beriman dengan satu pengharapan yang dia tahu Tuhan yang akan meminta atau Tuhan akan menunjukkan tempatnya ke sana. Dan apa yang bisa kita ambil dari Abraham dan juga Nuh ini adalah memang pandangan kita itu, tadi saya juga tertarik dengan istilah yang Pendeta Leroy katakan, visualisasi. Kita arahkan pandangan kita arahkan kehidupan kita bukan di dunia yang saat ini kita hidupi, tapi di dunia yang akan datang. Karena kita tahu Tuhan akan meminta kita pergi ke tempat yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan, ke tempat yang tidak pernah kita pernah tahu sebelumnya. Dan Ibrani juga mengatakan sebenarnya bahwa dari sinilah Mesias itu ada, karena garis keturunan Mesias itu dimulai dari tempat yang bukan tanah lahirnya Abraham, tapi tempat di mana Abraham menuju ke sana, ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan dari sini kita juga akan lihat nanti bagaimana Israel, Musa kemudian itu garisnya itu dari tanah perjanjian ke tanah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi selalu bolak-balik ke sana karena Tuhan mau kehidupan iman kita ini pun ada dinamikanya. Bukan berarti Abraham sempurna kan, perfect. Abraham itu naik turun, pernah berbohong, lalu pernah juga ada tipu muslihat dan segala macam. Tetapi ada kalimat yang sangat menarik. Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bukan Abraham 100% benar karena dia sinful sebenarnya, dia berdosa. Tapi Allah memperhitungkan itu kebenaran karena dalam dinamika iman Abraham didapati setia. Abraham tahu mana yang menjadi bagian Tuhan dan bagian saya. Dan kulminasinya itu, titik kulminasinya pada saat dia mengorbankan anaknya yang sebenarnya itu adalah keinginan Tuhan ya, tapi ternyata ditarik. Nah di sini kita bilang, wah berarti kalau begitu kita bisa saja buat salah dan kemudian nanti bertobat pada akhirnya. Nah, ini jangan salah persepsi juga. Kita tidak harus melakukan seperti itu, tapi dimanapun dan kapanpun kita melakukan kesalahan, pastikan Tuhan mengoreksi kita sehingga iman kita tetap dapat setia kapanpun itu. Itu yang Nuh dan Abraham. Aku mau nambahin dikit. Itu kan in terms
ini ya Alkitab ya. Aku jadi keinget sama satu kejadian pengalaman pribadi karena berat badanku mulai naik. Jadi aku melihat story ada satu teman yang suka olahraga dan badannya berubah gitu. Terus aku ngobrol-ngobrol, tadi pertanyaannya gimana cara konsisten. Yang aku temukan adalah salah satunya tempel gambar. Tadi mungkin visualisasikan ya dalam keadaan kasus sehari-hari. Tempel itu badan yang kamu inginkan di kaca atau dimanapun. Jadi dilihat terus semangat gitu kan mau olahraga. Terus kelilingi dirimu dengan orang yang punya goal yang sama, tujuan yang sama gitu kan. Bayangkan, aku puji Tuhan karena Nuh itu beneran masuk ke Bahtera itu gak sendirian. Berarti dia memang ada satu circle yang memang punya goal yang sama. Jadi kalau sendiri itu memang susah buat berusaha sendiri. Makanya yang sudah menikah ya tahu bagaimana kalau berbeda pendapat sedikit itu susah buat majunya gitu, buat ngubah makanan di meja susah kalau nggak bersama-sama gitu kan. Jadi yang menolong adalah visualisasi tadi, melihat goal kedepannya apa si badan langsing itu. Yang kedua adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama sehingga bisa saling motivasi. Ketika udah mulai lemah, bisa, ayo bisa gitu. Oke, thank you. Ini udah lengkap semua ya, dari segi Alkitabnya dan dari segi praktikalnya. Kita dapat tips-tips bagaimana kita bisa percaya, kita bisa konsisten sama seperti Nuh dan Abraham. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai orang-orang yang menyimpan harta di surga atau melakukan investasi yang baik ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh investasi buruk. Salah satunya adalah Lot. Ketika dia disuruh untuk diberikan pilihan dari Abraham untuk memilih. Sebenarnya memang secara norma harusnya dia kembalikan kepada Abraham untuk memilih duluan. Tapi dia menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat hal ini, bisa saja orang mengatakan gak salah dong kalau pengen yang terbaik untuk diri sendiri. Contohnya, saya pengen jadi yang terbaik dalam sekolah saya. Saya pengen dapat beasiswa. Saya pengen setelah lulus dapat pekerjaan yang baik, gaji yang besar, saya melakukan pekerjaan dengan baik sehingga saya menginginkan promosi dan banyak hal-hal lainnya yang kita sebenarnya pengen mendapatkan atau mengakses yang terbaik, the full potential gitu dari kehidupan kita. Namun apa yang salah dari Lot ini? Kalau dari GG dulu mungkin. Oke, kalau yang salah dari Lot ini, memang sebenarnya kita nggak salah ya untuk memutuskan keputusan untuk diri kita sendiri. Tapi yang salah adalah apakah keputusan kita itu ada campur tangannya dengan Tuhan. Karena kalau keputusan berdasarkan kita sendiri, mungkin kita berdasarkan ego kita, pemikiran kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Tetapi kalau dari kita melibatkan Tuhan dalam memilih untuk kehidupan kita, pasti itu ada tanda dari Tuhan sendiri untuk mungkin dari sekitar kita yang memberikan nasihat atau pandangan-pandangan lain. Apakah pilihan kita itu sudah tepat atau belum? Oke, Adik. Bang Wilson pernah khotbah, terus dia bilang, hal paling setan yang bisa kita lakukan adalah merasa kita bisa memilih yang baik dan jahat untuk diri kita sendiri, gitu. Jadi ketika ini semua sebenarnya baik, tapi ketika kita menggunakan pemikiran kita, itulah yang bahaya. Dan di Yeremia 17 ayat 9 dibilang, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Artinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita nggak tahu, sebenarnya kita tahu sih ya, hati kita nih sebenarnya bisa ngasih tahu sebenarnya apa sih tujuan kita, apakah benar untuk kemuliaan Tuhan atau saya rasa ini yang membuat saya aman hidupnya, tenar atau dipuji orang segala macam. Jadi sebenarnya dilihat dari hati itu sebenarnya bisa dilihat bahwa pertimbangan kita tuh selalu salah gitu. Jadi
kenapa itu memilih tadi itu salah kalau kita menggunakan hikmat kita sendiri yang sudah pasti di dalamnya udah berdosa dan isinya adalah kelicikan semata. Oke. Bedanya Abraham dengan Lot, ketika Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dia semakin kaya. Lot pada saat dia masuk ke Sodom dan Gomora, dia semakin miskin. Karena keluar dia dari Sodom dan Gomora sudah habis hartanya kan. Berarti ada konsep yang terbalik dari apa yang Lot pegang dibandingkan dengan Abraham. Abraham memprioritaskan Tuhan, Abraham mengikuti perintah Tuhan, Abraham mendengar suara Tuhan, dan kemudian kepunyaannya semakin diberkati, semakin banyak. Karena memang Tuhan sudah berjanji akan diberkati orang yang memberkati engkau, engkau akan menjadi saluran berkat. Siapa yang berkati engkau akan diberkati. Jadi Abraham memang menjadi saluran berkat. Gantinya menjadi berkat, Lot menumpuk harta. Dan yang menjadi semakin miris adalah istrinya menjadi tiang garam. Sudah tidak ada lagi apa-apa berarti yang Lot kemudian peroleh. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita, jangan sampai kita melakukan keputusan yang buruk. Setiap hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu akan menuntun kepada hal yang lebih besar yang Tuhan berikan, atau hal yang lebih besar yang kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bayangkan Tuhan bahkan sampai menunjukkan belas kasihannya karena Abraham seperti menawar dari 50 turun sampai ke angka 10, dan itu menunjukkan betapa Tuhan memang tahu maksudnya Abraham ini apa. Kan Abraham di konsepnya ini, oke, kalau bukan Lot yang diselamatkan, mari kita coba dari angka 50, karena kalau Lot diselamatkan ada asisten-asistennya, ada pekerja-pekerjanya. Bagaimana kalau 50? Tidak juga kata Tuhan. Sampai ke 10 berarti hanya Lot dan inner circle-nya yang selamat. Nah, itu yang Tuhan maksudkan, karena memang Abraham ini walaupun sudah dibilang dikhianati dalam tanda kutip oleh Lot, karena Lot ini dimintakan tanahnya, dibiarkan memilih tanah oleh Abraham, padahal kekayaan itu sebenarnya dari Abraham, pamannya ya, bisa dibilang pamannya. Nah, Lot ini menunjukkan betapa dia hanya menumpuk harta untuk dirinya sendiri tanpa berterima kasih pada Abraham. Efeknya itu bukan sekarang mungkin dia rasakan, tapi nanti pada saat Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan ini adalah pengingat bagi kita, jangan sampai kita melakukan keputusan yang buruk dalam kehidupan. Oke, dan ini cocok dengan ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lot melihat yang kelihatan, tanahnya subur, dan sepertinya dia akan bisa menggandakan kekayaannya kalau dia tinggal di sana, tetapi dia tidak memperhitungkan hal-hal lain, contohnya lingkungan dia, bagaimana itu ternyata sangat berpengaruh. Nah, kita pindah ke Yakub. Nah, Yakub ini kalau kita lihat ceritanya, sebenarnya dia menipu itu untuk sesuatu yang menurut saya kurang tepat sih, karena hak kesulungan itu sudah dijanjikan memang untuk dia, dan itu dia hanya menggunakan jalan pintas untuk mendapatkannya. Jadi memang sebenarnya itu punya dia, tetapi karena karena ibunya juga pengen sama-sama jalan pintas, ini hak kesulungan untuk kamu, akhirnya terjadi ya istilahnya bencana lah di dalam keluarga, harus terpecah. Bahkan itulah hari terakhir dia melihat ibunya, karena setelah itu ibunya meninggal dan dia tidak ada di sana. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Yakub mengenai jalan pintas nih? Suka banget nih insan-insan ya, terutama buat generasi anak-anak muda. Adek, Bersabar. Semua butuh proses, dan bahkan dari proses itulah lahir karakter ya. Jadi banyak sih quote sebenarnya yang tentang sesuatu yang instan itu nggak bagus. Gampang datang, gampang pergi biasanya kayak gitu. Jadi belajar bersabar, karena yang penting itu bukan hanya hasil akhir, tapi dalam proses itu kita nggak tahu apa yang bisa Tuhan ubah. Oke. Gege?
Ya mungkin selain bersabar kita juga bisa mengendalikan diri kita ya, karena kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, pasti kita akan selalu berusaha mencari cara. Mungkin cara ini tidak bisa, cara yang lain kita pasti akan cari gitu. Jadi untuk mengendalikan diri itu memang perlu berlatih ya, bukan hanya sekali dua kali gitu. Mungkin kita juga perlu berdoa untuk hal itu. Oke. Nah, kita melihat di cerita akhirnya mereka ya, Lot dan Yakub, walaupun istilahnya kayak jalannya mutar, tapi mereka pada akhirnya di jalan yang benar lah istilahnya ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau tindakan pencegahan apa yang harus kita ambil supaya apa yang terjadi pada Lot dan Yakub tidak terjadi kepada kita? Pendeta Leroy. Dalam case Yakub, termasuk juga dengan bapak dan ibunya Abraham, mereka ini suka sekali untuk membantu Tuhan. Jadi mereka mau buat itu lebih cepat ya. Yang terjadi. Nah, seperti yang ada katanya, kata-kata yang seperti ini saya sangat ingat ini. Don't take shortcut karena you'll be cut short. Ini yang terjadi dengan mereka ini. Karena sekali lagi ada upaya-upaya yang mereka pikir, oh ini kelihatannya Tuhan tidak lihat ya, perlu bantuan ya, lalu dibantu. Walaupun kita perlu bekerja sama dengan Allah tuh, ya, tapi tidak dengan cara-cara yang keliru ya. Karena cara-cara keliru hanya akan membuat kemalangan ya, jatuh pada kita ya. Kira-kira begitu. Jadi ya kalau mau ada rencana mau buat realisasi dari ya rencana-rencana itu dengan baik ya, pakai cara yang terbaik ya, bukan tipu-tipu dan segala macam ya. Atau ada trik-trik tertentu yang dianggap tidak tipu ya. Nah, tapi maksudnya nipu gitu, sudah terjebak. Saya nggak ada bilang begitu kan. Padahal ya memang maksudnya adalah supaya orang terjebak kan. Oke, Pendeta. Ada satu lagu judulnya My Way, Frank Sinatra. I did it my way. Old banget ya. Old banget ya. Ketahuan umur. Tapi jangan lihat di umur ya. Abraham dan Lot ataupun juga Yakub dalam hal ini seringkali melakukan my way, cara saya. Mereka lupa dengan God's way, cara Tuhan. Kan awalnya Abraham bilang, bagaimana kalau Eliezer yang menjadi pewaris dari keturunan dan juga berkat Tuhan. Tuhan bilang bukan Eliezer. Tuhan akan memberikan nanti. Oh ya udah, kalau begitu istri saya mengusulkan kalau bisa saya dengan gundik saya untuk menghasilkan keturunan. Tuhan bilang bukan itu caranya, tapi Tuhan izinkan terjadi. Seringkali ada my way dalam pilihan-pilihan kita. Tapi jangan sampai cara kita itu menjerumuskan kita semakin ke dalam, seperti yang Lot rasakan, yang Lot alami. Karena kalau itu terjadi, penyesalan akan selalu datang di belakang, akan selalu terjadi bukan di awal, saat kita sudah mengalaminya itu. Dan kalau kita ke Musa juga, Musa akhirnya sadar bahwa my way-nya itu tidak berjalan. It doesn't work. Dia harus mengembara selama 40 tahun menjadi gembala untuk unlearn semua 40 tahun yang dia miliki di tanah Mesir. Dan itu semua diubah karena God's way. Apakah kita siap dengan God's way? Mungkin tidak. Tapi at least kita bisa mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat diubahkan. Oke. Nah ini mengenai Musa, Pendeta. Kita tahu bahwa Musa itu menjadi pemimpin atas lebih dari 1 juta orang. Pria, wanita, anak-anak, bahkan hewan-hewan. Dan dia pergi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin bisa dibilang ya kita tahu mereka membawa barang-barang dari Mesir ya. Tapi di tengah jalan mereka minta makanan karena sudah nggak ada makanan, nggak ada air. Istilahnya mungkin bisa dikatakan tidak ada persiapan. Musa hanya memiliki tongkat di tangannya. Bagaimana kita bisa membedakan antara kita masa bodoh atau tidak ada persiapan? Karena saya ingat pekan lalu kita belajar mengenai bagaimana menangani hutang itu, kita harus buat anggaran, buat rencana,
untuk kehidupan kita. Tetapi seakan-akan Musa di sini enggak, dia percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya. Abraham nggak tahu disuruh kemana, dia percaya sepenuhnya dengan tuntunan Tuhan. Dan bedanya antara kedua itu, antara iman, percaya kepada Tuhan, dan membuat perencanaan untuk hidup kita. Iya. Pendeta Larang. Ini menarik ya. Tipisnya seperti tipis apa? Kulit bawang. Iya. Mana sekali. beda nekat dengan iman. Iya, nekat. Tapi kalau kita jadi untuk membuat saya lebih gampang menjawabnya adalah memang kita harus akui bahwa pada waktu Musa atau orang Israel lah, katakanlah konteks Israel, disuruh keluar toh. Kan memang tujuan Tuhan memang untuk keluar dari situ, mau membebaskan mereka dari perbudakan. Kan memang ada ditambah dengan fenomena-fenomena ajaib, bukan? Di waktu yang sama ada juga case pada waktu penyerbuan ke sebelah selatan atau utara ya, bahwa mereka sebenarnya disuruh untuk menaklukkan tempat itu. Jadi dikirim oleh Musa lah 12 pengintai, 2 diantaranya adalah si Yosua dan Kaleb. Lalu tapi orang nggak mau, orang lebih dengar yang majority ya. Jadi spionase yang majority. Lalu kemudian Tuhan marah dan segala macam. Bukankah mereka kemudian bertekad untuk oke, sekarang kita maju berperang? Tapi Tuhan nggak bilang. Jadi bagi saya ya yang namanya nekat dengan urusan iman itu, ya iman itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan pasti. Perang sama-sama satu perang ya, ini perang sama. Tapi ada satu yang Tuhan nggak suruh. Ada tanda yang diberi oleh Tuhan, kan begitu. Dan itu kita bisa rasakan ya dalam pribadi. Artinya dalam personal level kita bisa tahu mana itu nekat. Kalau nekat itu pasti egonya di situ. Nah, tapi kalau yang namanya kehendak Tuhan kan tidak ya. Mungkin kita takut mungkin untuk pergi, mungkin takut bertindak. Tapi kita rasa bahwa Tuhan bawa saya ke sana. Dalam ketakutan itu kita berangkat. Karena kita yakin memang Tuhan suruh saya ke sana. Ya udahlah gitu. Tapi beda dengan yang namanya nekat ya segala macam, atau itu arogansi namanya. Wah, pasti Tuhan ya. Jadi seperti ada garansi luar biasa padahal kita yang ngomong itu ya. Nggak ada maksud-maksud Tuhan ke sana kan. Itu yang saya lihat bedanya. Sulit membedakannya, tapi ya fenomena turut Tuhan itu penting ya daripada memperturutkan ego kita. Dan kepada siapa juga ya motivasinya. Kalau misalnya motivasi untuk diri sendiri itu memang cenderung kepada ego. Tapi kalau kita memikirkan yang lebih besar, kalau Musa kan dia memandang orang Israel itu sebagai umat Allah. Dia tidak mau, sebenarnya motivasinya baik, umat Allah yang diselamatkan. Dia tidak mau orang Israel, karena dia tahu silsilah dia ini kan berasal dari sana. Dia tidak mau melihat bangsa ini ditindas. Tapi yang dia lupa bukan dengan caranya, cara Tuhan. Jadi seringkali kita memang berbenturan dengan, wah saya tahu apa yang saya harus perbuat, saya mau ini, tapi saya tahu ini motivasinya baik, saya tahu ini hal yang baik. Tapi kita akan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan caranya. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam melakukan tindakan yang Tuhan inginkan. Menariknya, Musa membunuh satu orang. Dia kira bisa dilepaskan bangsa Israel yang satu itu, yang dua yang bertengkar. Tapi Tuhan bunuh banyak orang. Ya kan? Berapa itu? Anak sulung. Lebih. Hewan-hewan pun kena kan? Dan anak sulung tapi cara Tuhan itu. Itu cara Tuhan untuk tunjukkan, ini loh saya, ini loh saya. Kamu sudah main-main dengan saya. Kalau Musa tidak, saya sikat satu orang kan, bukan satu orang, perlu lebih banyak orang, dan Musa tidak sanggup buat itu. Oke, thank you teman-teman yang sudah berdiskusi. Mungkin secara kesimpulan dari pelajaran ini ya, bagaimana kita melihat tokoh-tokoh yang tadi kita sudah bahas di dalam sebenarnya mereka bisa investasi di dunia, mereka bisa mengumpulkan harta di dunia, tapi mereka memilih untuk menyimpan harta di surga. Dari adik, gimana caranya terutama bagi kita orang muda untuk bisa berinvestasi di surga? Caranya berhubungan dengan Tuhan setiap hari, sehingga benar-benar bisa seperti tadi tokoh-tokoh, seolah-olah mendengar Tuhan berbicara di kuping kita. Apakah perlu saya lakukan ini? Oh, apakah sebaiknya saya ambil jurusan ini, misalnya pekerjaan ini? Sehingga mungkin buat orang, saat ini yang terbaik adalah kedokteran. Kamu ntar duitnya banyak.
kependetaan itu nggak ada masa depannya gitu kan. Tapi kalau dengan mata rohani melihatnya bisa berbeda gitu kan. Jadi tipsnya adalah miliki hubungan dengan Tuhan setiap hari sehingga saya bisa mengetahui ini Tuhan berkenan nggak ya dengan jalan saya ini. Oke, thank you. Kalau dari saya sih dengarkan suara Tuhan di setiap kita melangkah, di setiap kita pada saat kita sudah membuka mata sampai kita beristirahat kembali lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berserah dari apa yang kita dengarkan dari suara Tuhan itu. Oke, Pendeta David. Investasi iman tidak selamanya tentang kalkulasi atau transaksi. Ini tentang misi. Tentang misi. Jadi misi Tuhan adalah untuk kita melayani dalam kehidupan kita. Jadi motivasi dari misi ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sesama manusia dan pada kembalinya untuk Tuhan. Jika itu kita lakukan, maka kita tidak akan menyimpan harta di dunia, tapi menyimpan harta surga. Trimikisi. Supaya semuanya sih kan. Pendeta Leroy. Ya, kalau saya mungkin tambahkan yang begini. Jadi mau hutangi Tuhan ya, karena ya ini sama seperti kisah waktu Yesus katakan, bukan semua orang yang mengatakan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu dia bilang, kami buat begini, kamu buat begini, kamu begini. Lalu Tuhan bilang, itu buat kebaikan semua, pelayanan semua itu. Misi juga itu. Dia pakai misi dan segala. Tapi Tuhan bilang apa? Hei, kamu pelaku kejahatan. Jadi buat baik itu jadi kejahatan di mata Tuhan jika dia nggak kenal kita. Jadi itulah sebabnya dalam melakukan banyak hal, ingat, kita ini mau ngutangi Tuhan ya. Untuk bikin bahasa arogan ini ya. Supaya gampang dipahami. Kita ada perasaan begini, saya buat ini Tuhan, ini untuk, bukan untuk kita. Jadi kalau untuk kita, ujung-ujungnya Tuhan akan bilang, hei, kamu pelaku kejahatan, karena itu tuh kamu itu yang buat. Ya, tapi saya sebut nama Tuhan, ya tapi untuk kamu. Ya, dan segala macam. Jadi itulah yang saya bisa pahami ya dalam cara saya ini untuk menabung di surga ya, menabung di surga. Saya mau klaim nanti, Tuhan aku udah buat begini loh Tuhan, dan itu untuk Tuhan, dan itu jujur ya. Jangan pula itu untukmu Tuhan, padahal maksudnya untuk ketenaran saya. Jangan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi bersama. Biarlah kita bisa belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang sebenarnya bisa berinvestasi di dunia, bisa mengumpulkan harta di dunia, tetapi mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan, untuk konsisten dalam melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya, dan bahkan ketika mereka bisa melihat ataupun tidak melihat hasilnya pada akhirnya. Saat ini kita akan masuk di sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini, silahkan masukkan pertanyaan kalian di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Halo sahabat DSS, Diskusi Sekolah Sahabat. Kita saat ini berada dalam sesi tanya jawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di dalam YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, komentar-komentar yang sudah masuk. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, ada hal-hal yang kurang dimengerti dalam pelajaran-pelajaran sepanjang triwulan ini, yaitu mengelola bagi sang guru atau sang tuan, Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang. Silahkan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Leroy Pakpahan, calon pendeta. Kita akan menjawab pertanyaan. Mungkin pemirsa kita, dia nggak benar-benar bertanya, tapi memberikan pernyataan. Nah, mungkin kita bisa pelajari lebih dalam, kita bisa luruskan kalau misalnya salah. Dari Dion Lukin, pertanyaannya seperti ini Pendeta. Jikalau disamakan dengan pelayanan di gereja yang pantas disebut orang Lewi atau imam dan pantas menerima atau hidup dari persepuluhan adalah pegawai jemaat, selain pendeta juga. Dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah
mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 15. Tapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jadi ini surat dari Rasul Paulus ya pendeta ya. Dan satu ayat lagi yang ditulis di sini adalah Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya. Jadi kalau di dalam dua ayat ini, orang-orang yang melayani tempat kudus, orang yang memberitakan Injil, yang memberikan pengajaran firman, itu seharusnya mendapat bagian dari atau menerima atau hidup dari persepuluhan. Bagaimana tanggapan pendeta? Kita kalau mau bicara tentang income ya atau support dari berarti perpuluhan ini, maka tentu saja benar. Kalau didefinisikan sebagai orang yang melayani, maka dia dapat makan dari sana. Hanya problemnya begini, harus dibedakan juga orang yang melakukan pelayanan sukarela dengan mereka yang memang memberikan kehidupannya. Jadi ini full time minister. Harus dibedakan. Ya. Nah kalau dia bicara tentang yang pelayanan sukarela, ya maka seperti Rasul Paulus. Atau bagi orang yang tidak pernah meregistrasi dirinya dalam pelayanan kemudian diangkat pada akhirnya menjadi pelayan itu sendiri. Jadi kalau bicara tentang di pelayan jemaat, apakah memang mereka memang khusus mau pelayanan atau ada juga pelayanan yang lain atau mungkin untuk income yang lain atau bisnis sendiri barangkali ya. Jadi itu harus dibedakan karena begini, perpuluhan itu memang ditujukan hanya bagi mereka yang menjadi pelayan dan pelayan itu pun harus direkognize. Jadi bukan langsung ngaku-ngaku ya. Saya melayani. Sahabat ini melayani. Besok nggak lagi begitu ya. Karena dia harus pergi ke bisnisnya dan segala macam. Nah harus hati-hati di sana ya. Rasul Paulus itu contoh yang saya kira agak unik ya. Karena apa? Dia melayani. Itu 100% bisa dikatakan demikian. Tapi dia harus penuhi kebutuhannya dia dengan pelayanannya. Bahkan temannya juga dari bisnis yang dia buat. Tapi dia adalah full time minister. Ya demikian. Jadi kalau kita lihat di sini satu contoh yang baik dari Paulus ya pendeta ya, yang seharusnya memang diberikan kepada dia, tapi dia tidak pernah mempergunakan hak-hak itu. Tidak menggunakannya. Dan kalau kita bicara mengenai pegawai jemaat saat ini, mereka bukan atau kita ini bukan yang benar-benar full time minister atau yang secara penuh berbeda dengan pendeta. Dan ingat bahwa administrasi dari gereja kan itu di gereja. Sementara kita harus tahu bahwa yang namanya storehouse atau perbendaharaan itu bukan di gereja, di atasnya. Jadi berarti segala sesuatunya itu harus yang artinya diatur administratively itu dari storehouse itu sendiri, bukan dari gereja dong kalau begitu ya. Jadi kalau pegawai jemaat dan segala macam, lebih bagus disebut jangan pegawai ya, karena kalau dengar kata pegawai digaji oleh gereja gitu ya, kayak pegawai ya, tapi lebih bagus pengurus atau pelayan ya. Jadi dia ada di level gereja, sementara di gereja tidak ada administrasi gaji ya, dan segala macam. Oke, nah ini pernyataan dari orang yang sama, pendeta. Dikatakan Maliaki 3 ayat 10 menegaskan bahwa kita membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Yang tadi pendeta sudah katakan storehouse. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Kata rumahku merujuk ke bait suci. Atau kalau dalam zaman ini gereja. Mengapa saat ini persembahan dan persepuluhan tata kelolanya tidak di jemaat? Apa dasar aturan adanya organisasi gereja sedunia dan persepuluhan bagi mereka? Ya, kalau mau dibuat lebih jadi head to head comparison. Sebenarnya gereja ini kan sinagog. Tapi kan yang namanya penyimpanan kan gini ya, storehouse ini dimaksud begini. Perbendaharaan itu maksudnya adalah depository, jadi tempat penyimpanan. Jadi bukan juga satu kompleks bait suci itu menjadi tempat penyimpanan, ada tempatnya. Jadi setelah diserahkan kepada para imam, maka imam akan officiate lalu bawa ke tempat penyimpanan.
Jadi itu bukan di level jemaat, bukan. Karena apa? Karena jemaat tidak menggaji, artinya untuk membiayai atau gimana, tidak melakukan administrasi untuk memberikan perpuluhan ini kepada para pelayan atau katakanlah gembala jemaat, tidak. Tapi justru itu diberikan oleh yang mengelola di tempat perbendaharaan. Bahkan si pengelola itu sendiri pun mendapatkan itu. Bisa dapat. Jadi kalau di gereja disebutkan kan bendahara jemaat. Bendahara jemaat memang dapatkan itu. Kan tidak. Tidak. Karena apa? Ya, karena dia hanya pelayanan paruh waktu, bukan. Dia diangkat di jemaat yang notabene tidak ada urusan soal menggaji pelayan Injil misalnya atau menggaji gereja, pendetanya. Demikian. Oke. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan kalau head to headnya perbandingannya itu gereja saat ini adalah sinagog. Yes. Bait suci pada zaman dahulu. Iya. Ya kalau di organisasi kita saat ini General Conference, pendeta. Betul. Nah, kira-kira ada nggak, pendeta, kenapa persepuluhan itu diatur sedunia atau global seperti itu? Tidak mungkin kalau di jemaat tadi pendeta sudah katakan bahwa tidak penuh waktu, tidak full time. Ataukah misalnya di daerah atau secara negara, kenapa harus sedunia, pendeta? Baik. Pada dasarnya ada bagian-bagian kan di bawahnya, di bawah dari General Conference katakan untuk gereja Masedonia ke-7 ya. Ada divisi, ada uni, ada conference atau daerah, sampai di situ ya. Jangan lagi ke gereja karena gereja akan store ke atas, bukan. Jadi kita sebut dunia itu maksudnya adalah sistem itu adalah mendunia. Karena apa? Karena begini. Kalau itu adalah karena kebijaksanaan katakan di Indonesia saja, bukan dunia, maka berarti kita bisa bayangkan bahwa memang storehouse itu ada beberapa. Katakanlah beberapa. Kita kan tidak, kita hanya satu. Storehouse itu cuma satu, cuman ada namanya divisi-divisinya ya. Ada pembagian-bagian di bawah, tapi itu semua diatur, dikendalikan oleh yang di atas. Yang semuanya ini juga diawasi secara transparan. Artinya tidak akan dibiarkan ada penyelewengan sedemikian rupa, dan Tuhan juga akan bertindak dengan itu ya. Jadi kenapa disebutkan sedunia adalah memang karena ya prinsipnya kita mengarah kepada yang namanya satu bait suci itu. Tidak yang lain, tidak macam-macam. Ada satu dibikin di sini, ada satu bikin di sini modelnya begini, di sini modelnya tidak. Semuanya sama, sedunia. Dimanapun itu semua sama. Ya, terima kasih. Oke. Dan itu juga kalau kita lihat bagaimana perpuluhan kita itu kalau di storehouse di sedunia bisa membantu untuk pekabaran Injil sedunia ya, pendeta ya. Oh ya, itu memberikan kembali pemikiran kepada saya bahwa ya begini. Kita tahu bahwa ada daerah surplus, bukan? Ada orang-orang yang mendapatkan rezeki murah di tempat tertentu, tapi di tempat tertentu tidak. Padahal pelayan juga ada di sana. Nah, itulah untuk mensupport itu salah satu. Ada yang disebut namanya dengan equalization fund. Ya. Jadi itu disamakan. Jadi orang-orang yang berada di remote area yang bahkan mungkin tidak ada yang memberikan perpuluhan di sana, karena mungkin tidak ada juga orang-orang percaya di dalamnya. Tapi tetap pekerjaan Injil itu tetap akan berjalan di sana karena support dari sistem yang tadi. Satu, yaitu sedunia. Oke, thank you jawabannya, pendeta. Semoga bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam bagi pemirsa Sekolah Sabat. Dan kalau masih ada pertanyaan lanjutan, silakan tuliskan di komentar diskusi Sekolah Sabat. Dan kalau ada teman-teman yang rindu untuk belajar Alkitab, pendalaman Alkitab bersama dengan Hope Channel Indonesia, jangan sungkan. Segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan melayani Anda. Kita akan kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita undang Pendeta Leroy Pakpahan untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bekerja. Kami berbuat, ada hasil-hasil dari pekerjaan tersebut. Namun Bapa di surga, izinkan kami untuk melakukan segala sesuatu, apapun itu ya Bapa, adalah dengan maksud untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ya Bapa, inilah cara kami untuk berkonsentrasi pada surga, bukan dunia, sementara kami tinggal di dunia ini. Ini doa kami,
Berkati juga para pemirsa dari Hope Channel agar terberkati melalui diskusi ini, dan demikian juga dengan kami, agar sukacita kami bertambah-tambah di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih kembali kita ucapkan bagi teman-teman yang sudah ada di studio dan juga teman-teman yang menyaksikan, kiranya ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.